akan segera membahas. Ketua DPR Puan Maharani apresiasi pemerintah yang bergerak cepat mengevakuasi WNI dari Iran. Harus segera memitigasi perkembangan ini, tentu saja terkait dengan kisruh. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan subsidi upah untuk 2,4 juta pekerja. Para pekerja menerima Rp600.000 untuk 2 bulan. Selamat siang pemirsa, puluhan WNI dievakuasi dari Iran. Sore ini dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kabar ini beserta sejumlah kabar lainnya seputar agenda serta kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih akan kami hadirkan dalam Kabar Merah Putih. Bersama saya Shena Damayana, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan memulai masa orientasi bulan Juli mendatang. Hal itu disampaikan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin malam. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat untuk mengadakan rapat terbatas. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Usai rapat, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan dirinya telah memberikan laporan kepada Presiden tentang persiapan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tahun ini. Menurutnya, dalam peluncuran tahap pertama bulan Juli nanti, sebanyak 100 sekolah rakyat siap dimulai. 100 sekolah rakyat tersebut diperkirakan dapat menampung sekitar 9.700 siswa dan dijadwalkan akan melakukan masa orientasi pada 14 Juli mendatang. Presiden Prabowo berharap agar jumlah siswa sekolah rakyat jumlahnya bisa dimaksimalkan. Insya Allah bulan Juli tanggal 14 mulai masa orientasi. Kemudian juga kami laporkan rencana tahap kedua di tahun ini pula 100 titik dengan menggunakan gedung-gedung milik Kemenaker. Alhamdulillah semuanya juga lancar. Dan insya Allah nanti kalau memang memungkinkan akan digabung sekalian sehingga kapasitas siswa itu insya Allah lebih dari 20.000. Nah ini sekarang semua dalam proses. Nah pada saatnya nanti kami akan mohon kesediaan Presiden untuk memberikan pembekalan kepada para kepala sekolah dan juga kepada para guru. Dalam beberapa waktu terakhir, Menteri Sosial berkeliling ke sejumlah daerah untuk memantau persiapan pelaksanaan sekolah rakyat. Ia mengecek persiapan gedung dan sarana sekolah, serta kesiapan dari sumber daya guru sekolah rakyat. Bahkan kepala sekolah dan guru sekolah rakyat juga akan mengikuti retret seperti kepala daerah. Dari Bogor, Jawa Barat, Haidar Fasal, Justin Wahyudin, TV One mengabarkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke wilayah Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur. Di Bondowoso, Gibran meninjau perkebunan kopi dan ikut melakukan panen raya dan mencicipi kopi bersama sejumlah petani. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan panen raya kopi bersama dengan sejumlah pekerja perkebunan kopi PT PN 3 Persero. Gibran didampingi Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid. Wakil Presiden juga meninjau lokasi pemilahan biji kopi setelah dipetik dan mengobrol dengan petani kopi. Gibran juga melakukan dialog dan mendengarkan keluh kesah para petani kopi. Dalam kunjungannya kali ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta kepada para petani dan pengelola perkebunan kopi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sesuai dengan standar internasional. Dalam kesempatan ini, Wapres Gibran ikut mencicipi kopi dan mengaku kopi dari Bondowoso adalah kopi kelas dunia. Dan kebetulan saya juga mau menyaksikan bantuan karena saya punya rasa malu, tapi hari ini saya harus yang udah berdiri. Soalnya udah jauh-jauh ke Bondowoso.
Kan kopinya kelas dunia, ini harus kita cicipi. Memberikan bantuan apa? Kopi asli Indonesia, tanpa gula, Bu. Perut saya. Tapi ayo kita coba. Monggo, Pak. Masih panas itu. Monggo. Atau udah bosan? Mari. Kita coba. Emang doi bisa? Tak hanya ke perkebunan kopi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga meninjau Pasar Rogo Jampi, Banyuwangi, Jawa Timur. Kedatangannya disambut antusias para pedagang dan warga setempat. Selama di pasar, Gibran Rakabuming Raka berkeliling dan berbincang serta berbelanja di pasar tersebut. Dari Banyuwangi dan Bondowoso, Jawa Timur, Leo Chandra, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. DPR RI menggelar rapat paripurna ke-20 masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Sidang paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Adis Karding, Saan Mustafa, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Sufmi Dasko Ahmad. Dalam pidatonya, Puan Maharani mengapresiasi respon Presiden Prabowo Subianto soal tambang di Raja Ampat dan polemik 4 pulau di Aceh. Menurut Puan, lantaran 2 kasus tersebut langsung ditangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Dapat kembali hadir untuk menjalankan tugas konti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan ucapan alhamdulillah. Kementerian Ketenagakerjaan mulai hari ini menyalurkan dana bantuan subsidi upah atau BSU tahap pertama ke lebih dari 2,4 juta penerima. Dalam konferensi pers hari ini, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan dana bantuan subsidi upah langsung dikirim ke rekening penerima. Para buruh yang memenuhi syarat menerima BSU ini mendapat Rp300.000 per bulan yang dibayarkan langsung untuk 2 bulan. Sehingga mereka mendapat Rp600.000. Untuk tahap pertama, total penerima BSU ada sekitar 3,6 juta pekerja. Namun baru 2,4 juta pekerja yang tervalidasi. Beberapa syarat untuk penerima BSU adalah aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, serta menerima gaji atau upah di bawah 3,5 juta rupiah. Program BSU merupakan salah satu program dari 5 paket stimulus ekonomi dengan target penerima sebanyak 17 juta pekerja atau buruh. BSU tahun 2025 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per pekerja atau buruh yang diberikan untuk 2 bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga total yang akan diterima oleh per pekerja per buruh sebesar Rp600.000. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Nadiem dipanggil sebagai saksi dan dimintai keterangan terkait fungsi pengawasan menteri pada saat itu. Penyidik Kejagung menggali keterangan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan, hingga fungsi pengawasan, serta peran Nadiem dalam pengadaan laptop. Kasus dugaan mega korupsi pengadaan Chromebook terkait proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek terjadi pada periode 2019-2022. Sebelumnya, pekan lalu, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk 2 mantan staf khusus Nadiem Makarim dalam perkara ini. Kabar dari keseruan retret Kepala Daerah gelombang kedua akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Kabar Merah Putih. Pemirsa, 86 kepala daerah mengikuti agenda di hari ketiga retret gelombang kedua di IPDN Sumedang, Jawa Barat.
Retret hari ini diikuti oleh 86 kepala daerah dari yang sebelumnya hanya 84 kepala daerah hingga hari kedua program retret kemarin. Mulai hari ini, formasi bertambah pasca pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yang akhirnya bergabung. Hari ini, para kepala daerah akan mengikuti kelas-kelas pembelajaran yang akan diisi oleh para Menteri Kabinet Merah Putih. Bupati ya, sehat. Alhamdulillah. Pagi-pagi kita di sulingnya? Trompet. Wah, tatet luar biasa kita. Ini Pak, kelas kemarin kan cukup padat, kelas ini juga cukup padat. Pengalaman dari kelas kemarin yang cukup padat itu gimana perasaan? Sama aja. Yang penting kita disiplin. Sesuai dengan orientasi yang disiplin yang bagus. Pak, ini ada pertanyaan. Setiap kepala daerah saya tanyain. Kepala daerah ini punya bestie atau sahabatnya sendiri? Kalau Bapak merasa dekat sama provinsi mana dan siapa? Semua sama semua. Yang paling dekat satu semua. orang. Ini dekat saya, ini yang sering ngurus saya. Namanya siapa? Namanya Dedi, Bupati Muara Bungo. Kak, masih semangat Pak mengikuti satu hari? Oh, sangat semangat. Penuh semangat. Kira-kira tadi apa yang disampaikan Gubernur Lemhanas dan mulai diingat nih Pak? Pengetahuan tentang geopolitik yang akan berpengaruh terhadap ketahanan nasional dan ketahanan daerah. Baik, termasuk konsep dan pemikiran dari Bung Karno. Pak, ini kan meninggalkan Bali sekitar 5 sampai dengan 6 hari. Ya. Gimana, udah ada memikirkan belum kira-kira mau ngapain ya setelah pulang ini dan kira-kira apa yang harus diurus pertama kali Pak ketika nyampe di Bali nanti? Nomor 1 adalah stabilitas di daerah agar kondusif, tahan, dan pembangunan bisa berjalan dengan lancar, sukses. Baik, Pak, ini kan pasti mengenal banyak sekali bupati, mulai dari kepala daerah dari seluruh provinsi di Indonesia. Kira-kira siapa yang paling dekat dengan Bapak dari luar provinsi? Sahabatnya, bestie barunya kira-kira siapa? Bupati dari Aceh Timur. Siapa namanya Pak? Iskandar. Pak Iskandar. Nanti kita tanya ke Pak Iskandar ya, apakah menganggap Bapak juga dekat sama beliau atau tidak? Baik. Terima kasih Bapak, selamat melanjutkan tugas kembali. Iya. Terima kasih Bapak. Nanti kita... Lalu pemirsa, apa saja agenda dan materi retret kepala daerah hari ketiga? Kita bergabung dengan jurnalis TV One, Virgi Dainas. Virgi, materi apa yang diterima oleh para kepala daerah di hari ketiga ini? Ya, selamat siang, pemirsa dan saya Nada Mayana. Benar sekali bahwasannya hari ketiga retret 2 gelombang kedua di IPDN Jatinangor Sumedang, Jawa Barat ini telah berlangsung setengah hari. Tadi pagi dibuka dengan senam, lalu dilanjutkan dengan apel pagi seperti biasa, dan lalu menerima beberapa kelas. Yang pertama pada pukul 8 mereka ini menerima kelas dari Wakil Menteri Keuangan, lalu dilanjutkan oleh Kepala Bappenas. Lalu setelah itu kelas kedua mereka mendapatkan arahan dari Menteri Kebudayaan yang juga hadir membersamai arahan tadi di Balairung IPDN. Lalu kelas ketiga yang baru saja selesai dan baru saja ditinggalkan oleh Zulkifli Hasan selaku Menko Pangan, yaitu memberikan arahan seputar bagaimana kondisi pangan dan ekonomi di Indonesia. Setelah ini mereka akan jeda coffee break sebentar dan langsung dilanjutkan dengan kelas keempat yang akan nanti disampaikan. Kami akan mengkonfirmasi siapa yang akan datang karena jika dilihat sekarang Balairung belum menerima kedatangan pejabat, namun ada beberapa list pejabat yang dimungkinkan hadir hari ini seperti Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, lalu ada Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Pekerjaan Umum, dan juga Menteri Desa dan PDT. Nanti acara untuk hari ini akan ditutup pada pukul 7.10 atau 19.10 waktu Indonesia Barat. Ini akan ditutup oleh Kepala Badan Gizi Nasional yang akan menyampaikan seputar tentang makan bergizi gratis bagi 86 kepala daerah. Dan hari ini resmi 2 kepala daerah sudah bergabung lagi, yaitu Bupati dan juga Wakil Bupati dari Kutai Kartanegara, dan berarti resmi sudah 86 formasi yang mengisi sampai hingga hari Kamis 26 Juni 2025. Dan masih kami akan terus update nanti apakah perubahan pita merah, kuning, dan juga hijau mengenai kesehatan catatan bagi para kepala daerah ini akankah berganti atau dengan formasi yang tetap ada 6 menggunakan pita merah dan sisanya biru dan juga hijau. Sejauh itu yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda, Shena. Lalu Virgi, untuk kepala daerah yang baru bergabung tadi disampaikan ini berarti tertinggal beberapa materi. Ini bagaimana mekanisme atas ketertinggalan tersebut?
Ya, tadi kami sudah menanyakan kepada Wamendagri apakah dari kedua bupati dan wakil bupati Kutai Negara ini akan diadakan kelas khusus atas ketinggalan materi selama 2 hari. Wamendagri menjawab bahwasanya tidak akan ada penambahan kelas untuk mereka, namun nanti akan ada penjelasan secara singkat atau rangkuman eksplisit dari materi-materi yang sudah disampaikan oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih untuk 2 bupati dan juga untuk bupati dan juga wakil bupati yang menyusul pada hari ini. Sekian, Siana. Laporan lengkap dari Virgi Dainas, terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengunjungi keluarga rawan stunting Rotendao, NTT. Wihaji melihat langsung kondisi keluarga rawan stunting dan memberikan bantuan makanan bernutrisi untuk para balita. Bagi balita berstatus stunting akan dibantu dengan pemberian makanan bergizi setiap minggu selama 6 bulan. Wihaji memberikan bantuan sembako serta makanan bernutrisi serta uang sebesar 5 juta rupiah. Sementara kunjungan kerja ke Rotendao dalam upaya penurunan angka stunting yang masih cukup tinggi. Upaya penurunan angka stunting di NTT dilakukan dengan memperkuat pelayanan posyandu serta menambah asupan gizi bagi para balita beresiko stunting. Bank Mandiri, siap. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Perayaan malam puncak hari ulang tahun ke-498 Kota Jakarta berlangsung meriah di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Ribuan warga memadati area sejak sore hari. Malam puncak perayaan HUT Kota Jakarta ke-498 diwarnai dengan berbagai pertunjukan seni dan budaya yang menampilkan beragam dan kekayaan khas ibu kota. Dengan mengusung tema Jakarta Kota Global dan Berbudaya, perayaan ini juga menjadi momentum bagi warga untuk merayakan transformasi Jakarta menuju kota yang semakin modern, inklusif, dan berdaya saing. Tanggapannya buat acara hari ini cukup meriah ya? Cukup ramai dan banyak mengundang artis yang terkenal seperti Wali, JKT48, rame lah. Rame, pokoknya cukup menyenangkan lah, pengunjung banyak. Jualan-jualannya sih cukup ngebantu juga buat UMKM, rame. Terus ya cukup lah, harga juga nggak terlalu mahal gitu kan, terjangkau cukup. Dan bikin masyarakat Jakarta makin happy ada acaranya ini gitu. Iya. Sejumlah artis nasional tampil memeriahkan panggung hiburan, menciptakan suasana yang meriah dan penuh semangat kebersamaan. Acaranya seru banget, banyak banget masyarakat yang hadir ke acara HUT DKI ini. Gak nyesel untuk datang ke sini. Kita lihat tadi masyarakatnya sampai membeludak ya. Over capacity, karena emang di sini puncaknya acara HUT Jakarta yang ke-498. Tadi banyak pejabat-pejabat dari Pemprov DKI Jakarta sama beberapa dari BUMD DKI Jakarta juga. Tadi kita nyobain kerak telur ya Zian ya. Makanya ada telur gulung juga. Tapi emang lumayan banyak makanan-makanan khas Jakarta. Harapan untuk Jakarta semoga semakin menyala. Tak hanya hiburan, perayaan ini juga menjadi simbol refleksi atas pencapaian Jakarta di usia yang ke-498, sekaligus penyemangat untuk menghadapi masa depan sebagai daerah khusus Jakarta. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, WNI yang dievakuasi dari Iran sore ini dijadwalkan tiba di Indonesia. Kami akan kabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Pemirsa, pemerintah RI mulai melakukan evakuasi warga negara Indonesia di Iran. Evakuasi dilakukan setelah Menteri Luar Negeri meningkatkan level siaga di KBRI Teheran. Sedikitnya ada 97 warga negara Indonesia di Iran yang dievakuasi ke Azerbaijan sebagai lokasi transit pada hari Jumat lalu. 97 WNI tersebut bagian dari total 386 warga Indonesia yang terdaftar di Iran. Evakuasi WNI keluar Iran sejauh ini bersifat himbauan. Sebagian WNI tak ikut evakuasi karena tinggal di kota Qum yang dianggap relatif aman. Kendati demikian, Kementerian Luar Negeri berharap seluruh WNI ikut dievakuasi.
Warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran sore ini dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Bagaimana kondisi terkini di Bandara Suta? Kita bergabung dengan jurnalis TV One, Margareta Novita. Margareta, jam berapa pesawat yang membawa WNI dari Iran akan tiba di Bandara Suta? Ya, Shena dan juga pemirsa, betul sekali hari ini Kementerian Luar Negeri memang dijadwalkan menerima evakuasi WNI dan dijadwalkan tadi pada pukul 3 sore, namun ini harus ditunda ke pukul 17.35 karena memang untuk hari ini ada sekitar 29 orang yang diperkirakan tiba di Bandara Suta, namun ini pun dibagi menjadi 3 kedatangan dengan 2 maskapai yang berbeda, yakni 2 maskapai Qatar Airways yang masing-masing ini membawa 10 dan juga 8 WNI diperkirakan tiba pada pukul 3 sore ini, dan juga 1 maskapai Turkish Airlines yang membawa 11 WNI dan diperkirakan tiba pukul 17.35. Namun untuk pesawat Qatar Airways ini tadi infonya mengalami sedikit keterlambatan, sehingga untuk penerimaan dari Kemlu sendiri ini akan berlangsung pada pukul 5 sore nanti. Dan bisa kami sampaikan juga untuk penerimaan 29 ini merupakan bagian dari tahap pertama, yakni total ada 97 orang, dan bisa kami sampaikan ada 93 WNI, 3 staf KBRI dan juga 1 warga negara Iran yang merupakan pasangan dari WNI. Dan kami bisa sampaikan juga rangkaian ataupun proses evakuasi ini dimulai pada tanggal 21 Juni di mana 97 orang yang merupakan tahap pertama ini diberangkatkan dari Iran ke Baku, Azerbaijan melalui jalur darat. Kemudian pada tanggal 23 Juni ini 29 WNI diberangkatkan dari Baku menggunakan pesawat komersil dan pada hari ini diperkirakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dan selanjutnya untuk WNI lainnya ini masih akan berdatangan pada tanggal 25 Juni, ini sekitar ada 40 orang. Kemudian tanggal 26 Juni ada sekitar 31 orang, dan terakhir 10 Juli ini akan tiba 15 orang banyaknya pemirsa. Dan berdasarkan data dari Kemlu, mayoritas WNI yang dievakuasi ini berasal dari wilayah Jawa Tengah, Jakarta, dan juga Jawa Timur. Dan selain itu masih ada wilayah-wilayah lainnya seperti Aceh, Maluku, kemudian juga ada Sumatera, dan wilayah-wilayah lainnya pemirsa. Kembali ke studio Shena. Baik Margaret, apakah nantinya WNI ini akan disambut oleh pejabat-pejabat dari Kemenlu, dan juga apakah ada aktivitas setelah datang di Republik Indonesia atau langsung dipulangkan saja? Ya Shena, untuk nantinya setelah mereka ini tiba di Bandara Soekarno-Hatta memang nanti akan dilakukan penerimaan dengan pejabat-pejabat dari Kementerian Luar Negeri dan juga ada Kementerian Kemenpolhukam yang nanti juga akan menerima dan juga menyambut mereka untuk kembali datang ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan adapun aktivitas selanjutnya dari para WNI ini setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta ini pastinya nanti akan dicek lagi kesehatan, kemudian juga akan diantarkan menuju keluarga masing-masing. Adapun nanti keluarga masing-masing dari WNI ini juga bisa berdatangan ke Bandara Soekarno-Hatta. Begitu, Shena. Baik, terima kasih Margareta Novita langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pemerintah bersama DPR membahas rancangan APBN 2025 untuk memitigasi perang yang berkecambuk antara Iran dan juga Israel. Sementara langkah pemulangan WNI dari Iran juga terus dilakukan. Dekat bahas terkait dengan rancangan APBN 2026. Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini, tentu saja terkait dengan kurs rupiah, subsidi BBM, dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan situasi global. Pemerintah sangat proaktif untuk segera memulangkan dan mengevakuasi secara berkelanjutan masyarakat yang ada di sana. Dan mulai tanggal hari ini ya Pak Dasko sudah mulai ada warga negara Indonesia yang di sana dipulangkan, dan sudah di pesawat, sudah di Jeddah, dan secara bertahap akan dipulangkan ke Indonesia.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, Tubagus Aceh Hasan Syadzili, merasa khawatir apabila Selat Hormuz benar-benar ditutup akibat ketegangan konflik Timur Tengah. Hal itu berpengaruh terhadap perdagangan minyak dunia. Ketegangan konflik Timur Tengah saat ini kian memanas. Iran pun tidak menutup kemungkinan akan menutup Selat Hormuz yang selama ini menjadi jalur perdagangan minyak dunia. Gubernur Lemhanas Tubagus Aceh Hasan Syadzili khawatir akan berdampak pada Indonesia yang mengandalkan 30% pasokan minyaknya melalui jalur Selat Hormuz. Langkah-langkah antisipatif yang dilakukan dan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, karena bagaimanapun kalau tadi disampaikan ada kebutuhan energi atau minyak kita juga berasal dari luar negeri, tentu berdampak, terutama saya kira seperti yang kita saksikan hari ini, misalnya akibat dari perang Iran-Israel tersebut, pasar uang dunia juga atau pasar saham dunia, keuangan dunia juga mengalami gonjangan. Pemirsa, Menteri Kehutanan bersama Komisi 4 DPR RI mengunjungi 2 bayi harimau Sumatera yang lahir di Kebun Binatang Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pihak Kebun Binatang berhasil mengembangbiakan satwa langka tersebut. Dua bayi harimau Sumatera lahir di Taman Marga Satwa Kinantan, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto berkunjung untuk mengapresiasi keberhasilan pihak Kebun Binatang mengembangbiakan satwa langka tersebut. Setidaknya sudah 6 kali harimau Sumatera lahir di kebun binatang yang telah ada sejak era penjajahan Belanda ini. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto memberi nama 2 bayi harimau Sumatera tersebut Rizky Kinantan dan Lestari Kinantan. Nama yang menjadi doa agar harimau Sumatera tetap lestari. Udah berapa hari bikin apa ya namanya ya yang bagus gitu ya. Akhirnya baru tadi malam kepikiran dapat bahwa yang laki diberi nama Rizky karena itu bahkan anugerah Rizky dari Allah, bahwa ada harimau langka, harimau Sumatera yang langka bisa lahir di kebun binatang Bukit Tinggi ini. Ini kebun binatang yang sudah tua sekali dari zaman Belanda, ada yang terang kota. Mungkin masyarakat Indonesia nggak tahu ya, ini 1929 didirikannya kebun binatang ini. Itu Rizky, jadi yang laki-laki dikasih nama Rizky, kemudian yang harimau wanita dikasih nama, saya kasih nama Lestari, dan harapan agar harimau Sumatera ini bisa hidup terus, ada terus, lestari sepanjang masa. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, 586 ekor harimau Sumatera hidup di sejumlah kawasan cagar alam di Pulau Sumatera. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Donald Caniago, TV One mengabarkan. Mendapat kehormatan untuk bisa memberikan nama. Kementerian UMKM terus mendorong agar UMKM di Sumatera Barat semakin produktif. Klaim pembiayaan usaha kecil menengah di Sumatera Barat mencapai 3,5 triliun rupiah. Rendang, makanan khas Sumatera Barat, menjadi andalan bagi para pengusaha kecil dan menengah untuk terus menggerakkan perekonomian. Untuk itu, Kementerian UMKM diwakili Deputi Bidang Usaha Mikro Riza Ada Damanik hadir dalam gelaran kuliner memasak rendang atau marandang di Kota Padang sebagai dukungan untuk terus menggerakkan sektor UMKM di bidang kuliner. Berdasarkan data Kementerian UMKM, Sumatera Barat merupakan provinsi yang memiliki akses pembiayaan cukup besar di Pulau Sumatera.
Klaim pembiayaan usaha kecil menengah Sumatera Barat mencapai 3,5 triliun rupiah selama semester pertama di tahun 2025. Ini menandakan produktivitas UMKM di Sumatera Barat semakin baik. Bahwa Sumatera Barat ini adalah salah satu provinsi di Sumatera yang memiliki akses pembiayaan cukup besar. Jadi tahun ini kredit usaha rakyat saja sudah sampai 3,5 triliun di semester pertama ini. Jadi tingginya alokasi pembiayaan itu menandakan bahwa produktivitas UMKM Sumatera Barat juga semakin baik. Dalam acara memasak rendang kali ini, jumlah pesertanya 1.000 orang dan memasak rendang sebanyak 1.000 kilogram. Kementerian UMKM menilai acara tersebut sebagai upaya yang tepat untuk semakin menggairahkan UMKM terutama usaha kuliner. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan nasional, Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menggandeng pondok pesantren untuk pengentasan kemiskinan. Percepatan penanggulangan kemiskinan nasional dengan menggandeng pondok pesantren. Salah satu pondok pesantren atau Ponpes yang menjadi pilot proyek pengentasan kemiskinan nasional yang lebih sistematis adalah Ponpes API di Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini, Menko Muhaimin Iskandar atau Caimin mengajak para kiai atau pengasuh Ponpes di Jawa Tengah untuk turut andil dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang bertajuk Halako. Dengan menggandeng pondok pesantren merupakan langkah yang tepat berpengalaman dalam pengentasan memutus rantai kemiskinan. Halako hari ini kan memulai mensistematisir seluruh kinerja penanggulangan kemiskinan. Yang selama ini puluhan generasi dari sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang sebenarnya pesantren telah menanggulangi kemiskinan. Tapi kita ingin mempercepat, mensistematisir, memperbaiki metodologi, memodernisir sehingga efektif, tepat sasaran, kemudian ya sebagai bagian dari rasa terima kasih pemerintah dan negara kepada pesantren yang selama ini memang terlibat di dalam penanggulangan kemiskinan. Kolaborasi dengan pesantren-pesantren karena pesantren itu punya pengalaman yang sangat panjang menanggulangi kemiskinan, pengalaman yang sangat panjang memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Nah, dengan melibatkan pesantren ini, kita ingin melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh antara lain mensistematisir seluruh kinerja penanggulangan kemiskinan dengan mensistematisir, memperbaiki metodologi, memodernisir, akan membuat lebih efektif dan tepat sasaran. Dalam hal ini, pemerintah menargetkan 0% kemiskinan ekstrim pada tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan relatif 4,5-5% di tahun 2029. Dari Magelang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. TNI AU menggelar latihan militer berskala besar bertajuk Sikatan Daya 2025 di areal Weapon Range Dwi Harmono, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, warga Pulau Enggano, Bengkulu Utara terancam terisolir dan mengalami krisis ekonomi akibat pendangkalan alur pelabuhan Pulau Baai, Bengkulu sejak 4 bulan terakhir. Kapal feri maupun kapal pengangkut logistik dan BBM tidak bisa berlayar dan keluar dari pelabuhan Pulau Baai. Alur pelabuhan tertutup sedimentasi pasir dan terhambatnya akses transportasi laut mengakibatkan warga kesulitan menjual hasil bumi sehingga mereka terancam krisis keuangan. Bahkan BBM di Enggano stoknya hanya untuk 17 hari. Pelindo Bengkulu tengah melakukan upaya pengerukan dan revitalisasi alur pelabuhan Pulau Baai sehingga nantinya kapal dapat kembali menuju dermaga Pulau Enggano.
Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan meresmikan pelabuhan pertama di Papua Pegunungan yang berlokasi di distrik DKI. Peresmian pelabuhan DKI dilakukan oleh Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, bersama Korem 172 Praja Wirayakti. Pelabuhan pertama di wilayah Papua Pegunungan ini diharapkan menjadi langkah awal percepatan pembangunan daerah. Pelabuhan ini juga akan menjadi akses transportasi air untuk barang dan penumpang antar kabupaten tetangga seperti Asmat dan Merauke, serta menjadi pusat kegiatan ekonomi lokal. Selain itu, dengan kehadiran pelabuhan DKI diyakini akan menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Akses ini itu yang terima kasih dengan terbukanya pelabuhan ini, ekonomi di sini akan maju dan juga ekonomi di Papua Pegunungan akan ditopang dari sini untuk kemakmuran masyarakat kita dan juga pembangunan sektor yang lain. TNI AU menggelar latihan militer berskala besar bertajuk Sikatan Daya 2025 di areal Weapon Range Dwi Harmono, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Berbagai atraksi diperagakan TNI Angkatan Udara dalam latihan Puncak Matra Udara Sikatan Daya 2025 di areal Weapon Range Dwi Harmono, Desa Maluka Baulin, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Suara gemuruh pesawat jet tempur dari Landasan Udara Syamsuddin Nur Banjarbaru dan pesawat angkut dengan aksi terjun payung turut mewarnai latihan tempur. Aksi menjadi perhatian masyarakat yang menyaksikan secara langsung. Latihan tempur kali ini menjadi bagian strategis dalam meningkatkan kesiapan tempur, kemampuan operasional, serta koordinasi lintas satuan udara di lingkungan TNI AU. Menyikapi gejolak politik dan ekonomi global, Lemhanas memberikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah Indonesia. Lemhanas menekankan pentingnya melihat kondisi dunia secara stabil dan objektif. Lembaga Ketahanan Nasional telah melakukan kajian mingguan terkait krisis ekonomi dan politik global yang terus berkembang. Dalam kondisi konflik internasional, prioritas utama harus diberikan kepada perlindungan warga negara Indonesia yang berada di daerah rawan. Lemhanas menyarankan diperkuatnya diplomasi perdamaian melalui berbagai organisasi internasional, termasuk mendorong peran PBB dan organisasi regional untuk membangun komunikasi damai antar negara. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Komisi 4 DPR RI melepas ekspor perdana kopi Harau asal Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat ke Dubai, Uni Emirat Arab. Jumlah kopi yang diekspor sebanyak 8 ton. Ekspor ini merupakan bagian dari program hilirisasi hasil bumi Kabupaten 50 Kota, hasil dari pengelolaan hutan masyarakat di bawah Kementerian Kehutanan. Pemasaran kopi Harau menerapkan sistem traceability berbasis teknologi blockchain sesuai standar European Union Deforestation Regulation. Kopi yang diekspor bisa dilacak asalnya dan harganya. Kopi yang diekspor adalah produk dari perhutanan sosial bertujuan agar masyarakat sejahtera dan hutan tetap lestari. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shona Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.